maka Allah izinkan malaikat dan ruh. Nah, ruh di sini siapa? Ruh di sini maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Nah, cenah Jibril disebutkan, padahal kan Jibril itu termasuk malaikat. Ya. Nah, di sini ulama mengambil kaidah. Kaidahnya dzikrul khas ba'dal am. Menyebutkan yang khusus setelah penyebutan umum. Kan geus disebutkan malaikah, disebutkan di ruh. Ruh teh bagian dari malaikat. Kenapa ruh disebutkan lagi? Sedangkan dia adalah bagian daripada malaikat, karena di sini dia punya peran penting ya. Ada keistimewaan yang dimiliki atau dipikul oleh Jibril alaihissalam. Ada keistimewaan. Ya, maka Jibril itu disebutkan. Dan malaikat tidak akan turun ke bumi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika malam tersebut ya, kondisi bumi itu sesak, sempit. Nah, makanya disebutkan qadar itu artinya sempit. Sempit oleh apa? Oleh para malaikat yang turun ke bumi. Ngapain? Turun ke bumi ya. Ayo ngaherinan mah misalkan. Ngapain? Mendoakan orang-orang yang menghidupkan malam di Lailatul Qadar. Ya. Mereka para malaikat memberikan atau membawa keberkahan. Sehingga malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang pertanyaannya, iraha cenah malam Lailatul Qadar teh kapan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW ya, dalam hadis Bukhari, beliau menyatakan, inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadri fatalaha fulanun wa fulan farufiat wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tis'i was sab'i wal khamsi. Aku keluar untuk mengabarkan pada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Jadi sudah kasih bocoran sebelumnya, iraha malam Lailatul Qadar teh. Tapi ada dua orang yang berdebat, ya, saling bantah membantah gitu ya, hingga tidak bisa lagi diketahui kapannya. Lupa Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka kata Rasul, ini lebih baik bagi kalian kalau gitu cari saja ya di 9 malam terakhir, maksudnya malam ke-21, atau di 7 malam terakhir, maksudnya adalah malam ke-23 sampai akhir, atau 5 malam terakhir, maksudnya adalah malam ke-25. Nah, Rasulullah dipasihan bocoran yen Lailatul Qadar teh aya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil. Ini lebar ya. Datangnya setahun sekali, cuman 1 malam, ya. Nah, kita kan belum tentu hidup lagi di tahun berikutnya. Ya, makanya kita selalu berdoa supaya ketemu lagi dengan Lailatul Qadar. Ya. Maka cari, kata Rasulullah, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Dan diperkuat lagi di malam yang ganjil. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya lebar ya. Kalau misalkan 10 malam terakhir itu digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Ya. Biasanya kan jalmi mah ya mereka memakai bulan Ramadan itu hanya ya di awal-awal saja, dipakai untuk ibadah. 10 hari terakhir masih penuh kan masjid tehnya, masjid tadina lega, jadi tiba-tiba sempit ketika 10 awal bulan Ramadan. 10 kedua sudah mulai longgar sedikit ya, sudah mulai longgar. 10 hari terakhir yang harusnya ya, kata Rasulullah, dikencangkan tuh ikat pinggang. Maksudnya dikencangkan itu sampai berhubungan suami istri yang halal di malam bulan Ramadan, itu dikencangkan oleh Rasulullah alaihissalam. Rasulullah tidak berhubungan suami istri di 10 malam terakhir. Ya. Beliau giat, ya. Beliau luar biasa alaihissalam. Nah, ini orang mah 10 malam terakhir masjid jadi kosong. Yang penuh mana? Yang penuh pasar, yang penuh
mall, ya. Mereka mencari baju, ya, mencari celana baru, ya, cari bahan-bahan kue. Bukan tidak boleh bikin kue, bukan tidak boleh, ya. Akan tetapi kita lebih diutamakan untuk ihyaul lailnya, malamnya. Ya. Nah, kita bisa saja misalkan carinya di siang, di pagi, ya, untuk kebutuhan duniawinya, karena wajar. Akan tetapi malamnya itu harus kita gunakan dengan baik, ya, lebar, ya. Belum tentu ketemu lagi dengan 1 tahun berikutnya, ya. Karena ini cuma 1 malam tiap 1 tahun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid, tidak keluar kecuali ada keperluan duniawi, ya, buang air, makan dan sebagainya, ya. Tidak keluar 10 hari iktikaf. Kenapa? Ingin optimal dalam mencari Lailatul Qadar. Itu Rasulullah SAW, ya. Tapi ada juga yang cari hanya di malam-malam ganjil. Silahkan, ya. Karena Rasulullah ada menyebutkan, ya, 9, 7, 5. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya. Jadi para sahabat menyebutkan bahwa malaikat itu turun dengan banyak, ya. Ngapain? Memberi salam, memberi keselamatan, mendoakan keselamatan. Luar biasa, ya, orang didoakan ku makhluk Allah nu mulia, nyata malaikat. Dan bukan hanya 1 malaikat, 2 malaikat, semuanya, hampir semua ini masuk ke bumi, ya. Malaikat turun untuk apa? Mendoakan orang-orang yang giat beribadah, menghidupkan malam. Naon wae atau menghidupkan malam teh, ya. Karena ada juga yang bertanya, apakah kita ngobrol gitu, ya, atau apa, ya. Maka kita bisa isi dengan berzikir. Kita bisa isi dengan berdoa, memperbanyak doa, ya. Karena kalau misalkan kita lebih sibuk dengan masalah dunia, kadang tarang doa, ya. Bagaimana mungkin kita bisa mendoakan orang-orang yang lain, mendoakan diri saja kadang lupa. Nah, biasanya kalau misalkan dia sudah fokus di masjid, ngapain? Ya berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, ya, menghadiri majelis ilmu. Makanya kalau yang ada itikaf itu biasanya di masjid itu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif. Di antaranya adalah majelis ilmu. Ya. Kemudian apa lagi? Sholat malam, ya, sholat malam, sholat tarawih, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan sampai itikaf itu, ya, kalau misalkan ada yang beritikaf ini dipakainya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Seperti apa? Misalkan masih jual beli gitu, ya, atau masih membicarakan orang lain, masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu tidak sama sekali tidak berbeda dengan orang yang tidak beritikaf. Pertanyaan yang lain, apakah orang yang tidak beritikaf akan dapat Lailatul Qadar? Insya Allah. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tidak hanya terbatas pada orang yang beritikaf. Orang yang di rumah menghidupkan malam di rumah, mereka pun akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, berbeda kalau yang menghidupkan malamnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian surat ini pun dengan keterangan-keterangan tadi ini bisa membantah, ya, pendapat atau yang beredar selama ini di masyarakat bahwa Quran itu adalah turun di 17 Ramadan. Ya, jadi kan sok aya peringatan nuzulul Quran cenanya di tanggal 17 Ramadan. Maka itu terbantahkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan Quran itu turun pada Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, makanya dari mana itu pendapat bahwasannya Quran itu turunnya di tanggal 17 Ramadan? Nah, saya juga tidak tahu. Tapi ada yang mengaitkan dengan peristiwa perang Badar. Ya.
Nah, kalau misalkan peristiwa perang Badar terjadi 17 Ramadan, nah ini tidak pas karena Allah menurunkan Quran itu di Mekah dulu sebelum di Madinah. Karena perang Badar itu terjadi ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Nah, maka ya bisa dikatakan itu marjuh ya, pendapat yang marjuh atau pendapat yang sama sekali tidak ada landasannya. Bahwasanya Quran itu adalah turun di 17 Ramadan ya, apalagi ada perayaannya gitu ya. Nah, maka ini landasan dalilnya tidak ada ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah ya. Kata Rasulullah SAW, ketika Lailatul Qadar itu atau ketika kita menghidupkan malam, kita dianjurkan membaca doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Nah, maka di 10 malam terakhir ini kita ucapkan terus-menerus gitu ya, doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, rupanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, mauidhah tazkirah bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.